Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 22. Hari yang melelahkan sudah berakhir. Kini saatnya menutup kembali kedai kopinya. Tetap setia dia pada janjinya itu untuk tidak buka kedai kopi sampai malam. Senja ini pun dia sudah kembali. Malam ini mau makan soto, kari ayam, rendang, atau iga penyet ya. Berjalan sembari berpikir, varian mie instan apa yang akan ia makan malam ini. Sementara kakinya terus melangkah dan berhenti di sebuah toko kelontong. "Sore Mbak Kinar," sapa seorang penjual. "Sore Bu Minah," tersenyum manis membalas sapaan ibu pemilik warung. "Mau beli apa ini?" "Mie instan Bu, beli 4 bungkus ya. Soto 2, kari ayam 1, goreng rendang 1, dan telur 1/4. Itu saja, ada yang lain tidak?" Sawi hijau deh, sama tomat 3.000 aja." "Oke." Meraih 4 bungkus mie instan itu dan meletakkannya di atas etalase. Lalu berjalan menuju sebuah meja, di mana ada 1 peti telur, beras, dan timbangan bebek di sana. Ibu Minah mulai meletakkan 1 persatu telur itu, menimbangnya dengan benar. "Lebih 1 ons ya Mbak, ndak apa-apa kan? Nambah harga sedikit." "Iya Bu, tidak apa." Kinar tersenyum. Setelahnya Ibu Minah meraih 1 ikat kecil sawi dan tomat. Ia kembali berjalan mendekati etalase tempat mie instan itu diletakkan. "Tumben, sekarang jarang sekali belanja sayur dan lauk yang lengkap." Bu Minah memasukkan semua belanjaan Kinar ke dalam kantong kresek, seraya menghitung harganya. "Iya, karena suami saya sedang keluar kota, jadi makan untuk sendiri saja." "Oh ya? Kemana Mbak?" "Luar Jawa sih Bu, ke tempat orang tuanya." "Loh, Pak Kinar tidak ikut?" tanya ibu itu sembari menekan-nekan tombol angka kalkulator miliknya. "Tidak Bu, soalnya..." "Janda bodong!" seru seorang wanita memotong ucapan Kinar. Keduanya pun menoleh. "Monik." "Halo janda bodong." Monik berjalan mendekati Kinar. "Siapa yang kau sebut janda bodong?" "Kaulah yang janda bodong. Istri bukan, janda bukan, apalagi gadis perawan, digantung lagi." Judul lagu sekali ya hidupmu. Sementara Kinar kini tengah mengepalkan tangannya. Teringin sekali dia menampar wajah wanita di hadapannya. Namun tertahan. "Dasar kau ini Monik. Bisa-bisanya kau menyimpulkan hal yang sama sekali tak bisa kau pertanggungjawabkan kebenarannya itu." "Hei, aku itu bicara padanya." "Memang apa yang kau ketahui ya?" "Tentu saja dengan suamimu yang tidak pulang lah." "Cih, dia itu hanya pulang kampung Monik." "Oh ya, hanya. Kalau begitu, apa dia menghubungi ibu selama ini?" "Tidak." Kinar menatapnya dengan sorot mata tak suka. "Apa nomornya selalu aktif?" "Itu pun tidak." "Kenapa tidak menjawab? Benar ya? Hah?" Kinar hanya geleng-geleng kepala, tidak ingin menanggapi ucapannya itu. "Berapa Bu Minah?" 25.000 Mbak Kinar." Kinar pun mengeluarkan uang senilai 50.000, sementara Bu Minah meraihnya dan mengambil kembaliannya. "Kinar, kau tahu Nona Vio itu kan?" Kinar terpaku. Ia masih diam saja menatap lurus ke arah Bu Minah. "Dia sama sekali tidak menyita rumahmu. Wah, jangan-jangan mereka kabur berdua, terus nikah diam-diam di belakangmu." Kinar menoleh cepat dan memaksakan senyumnya walau terasa sesak. "Kau pikir aku akan terhasut dengan ucapanmu, Monik?" "Hei, aku itu tidak asal berasumsi. Kau lihat ini ya." Monik mengeluarkan ponselnya dan membuka salah satu akun sosial media.
Aku itu sudah berteman dengan nona itu loh. Lihat ini. Monik pun mengarahkan ponselnya pada Kinar. Banyak sekali kan foto mesranya dengan suamimu itu? Ucap Monik tersenyum jahat. Terlebih saat melihat mata Kinar yang melebar. Itu pasti foto lawas. Memang, namun lihat postingan terakhirnya. Monik menunjukkan lagi. Sebuah foto tangan yang saling bertaut. Kau kan istrinya, harusnya sih hafal ini tangan siapa. Kinar membaca catatan di bawahnya. Kau yang kembali. Dengan gambar hati berwarna merah. Mata Kinar mulai mengembun. Ia menggeleng. Kau itu bodoh ya Monik. Sudah jelas itu bukan tangan Mas Tara. Mbak Kinar, ini kembaliannya. Ucap Ibu Waro. Iya Bu, terima kasih ya. Sama-sama Mbak Kinar. Kinar menepuk-nepuk bahu Monik. Kau tahu, aku tidak akan terpancing oleh itu. Jadi hentikan usaha yang akan menguras tenagamu Monik. Kinar tersenyum, lalu melenggang pergi. Baru beberapa langkah dia meninggalkan Monik. Air matanya terjatuh. Tidak, aku percaya padamu Mas. Aku percaya padamu. Kinar menghela nafas panjang seraya kakinya yang terus melangkah pergi. Sementara yang di belakang tengah tersenyum licik. Kau pikir aku tidak melihat genangan di matamu itu gadis jalang? Rasakan itu. Hujan rintik-rintik di luar masih menemani malam kesendiriannya. Menikmati dinginnya malam penuh kehampaan tanpa Mas Tara. Kinar berjalan pelan menuju kamar suaminya sebelum mereka tidur satu kamar. Perlahan tangan kanannya terangkat menyalakan saklar lampu di sebelah pintu tempatnya berdiri saat ini. Menghela nafas sejenak, memandangi ranjang itu. Kamar itu masih tertata rapi, bahkan wangi parfum Mas Tara masih sedikit tercium. Heran sekali, padahal hanya dihuni Mas Tara beberapa minggu. Tapi wangi itu sudah berubah. Kinar tersenyum. Ia pun kembali melangkahkan kakinya mendekati sebuah jaket hijau yang tergantung. Meraihnya, lalu menciumnya. Wangi Mas Tara. Kinar memeluknya, seraya berjalan menuju ranjang itu. Kinar, kamu ngapain saya? Ucapan Mas Tara kala itu tiba-tiba saja terngiang. Saat dimana Kinar terjaga dan tiba-tiba sudah berada di samping Mas Tara. Awas ya kalau perjagaku hilang. Mas Tara. Sembari merebahkan tubuhnya di atas ranjang itu. Jaket Mas Tara juga hangat jika ku peluk. Suka. Kinar mulai memejamkan matanya. Kerinduan yang sudah tak tertahankan membuatnya kembali membuka mata. Dan menekan-nekan layar ponsel itu lalu menghubungi suaminya. Nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Mencoba menghubungi lagi. Hingga yang kelima, tetap sama. Kinar meremas jaket itu. Tidak, kau tidak akan meninggalkanku. Aku akan selalu percaya itu, Mas. Kau pasti akan kembali, pasti. Terisak lagi dia di sana. Entah sudah keberapa kali dia menghubungi Mas Tara, namun tetap sama saja, tidak bisa. Cinta yang berusaha ia jaga agar tidak terkikis itu membuatnya sangat tersiksa. Tidak tahu nasib hubungannya saat ini, terlebih dengan ucapan Monik tadi. Terus terang ia takut jika hal itu benar-benar terjadi. Karena faktanya, sampai detik ini dia masih bisa tinggal di rumahnya. Bahkan Mas Tara pun benar-benar menghilang seperti ditelan bumi, tanpa kabar sama sekali. Terkecuali hadiah-hadiah kecil yang selalu ia terima dari seorang kurir. Cuaca yang sedikit mendung di langit Belanda. Terdapat seorang pria yang tengah duduk sembari melamun dengan mantel jasnya. Sendirian tanpa Ivan yang mendampingi. Itu adalah kebiasaan Leon selama di kota Amsterdam. Setelah merampungkan meetingnya, ia akan menyendiri di sana. Menikmati makanan dan kopi di salah satu kafe.
yang orang sana sebut sebagai Cafe Van Leeuwen, sembari membaca komik, walaupun hanya membuka-buka saja. Yang pasti komik Paman Kober itu selalu dia bawa kemanapun. Kafe tersebut berada di sekitar Keizersgracht, yang dikenal sebagai kawasan cincin kaisar. Sebuah kafe bernuansa jazz yang bertengger di sudut jalan. Kafe ini dipenuhi jendela-jendela besar. Pemandangan kanal yang indah dan beragam bir lokal tersedia di keran. Ditambah dengan hidangan utama yang menggoda dan camilan yang bervariasi. Interiornya didesain sedemikian rupa untuk memanjakan pengunjung. Di sana Leon mengamati orang yang berlalu lalang dari kaca jendela yang berada di sampingnya. Dan dia ditemani hiruk-pikuk orang-orang yang tengah bersenda gurau. Suara dencingan gelas yang disatukan saat mereka tengah melakukan cheers. Hingga tawa dan obrolan ringan mereka. Di sini ramai, namun hatiku sepi. Aku tetap merasakan kesendirian ini. Leon menggoyangkan gelasnya di atas meja, lalu meminumnya. Sebuah dering ponsel membuat dia terkesiap. Dengan malas, ia pun meletakkan kembali gelasnya dan menerima panggilan itu. Halo. Ini saya, Tuan. Saya sudah mengirim paket untuk Dona Kinara. Syukurlah. Semoga kau bisa menggunakan itu untuk kebutuhanmu, sayang. Tuan? Iya. Setelah ini, tolong kirim paket bunga setiap hari untuknya. Baik, Tuan. Kirim yang sebagus mungkin. Kau mengerti? Iya, Tuan. Saya mengerti. Bagus. Leon pun mematikan panggilan itu. Menghela nafas, lantas menyandar di sandaran kursi. Rindu. Ia mengusap matanya yang basah. Hingga satu pesan singkat pun masuk, dan ia buka saat itu juga. Kau harus memenuhi targetmu sebelum bisa kembali ke Indonesia. Selalu ingat hal itu. Tulisan dari sang ayah. Kapan akan rampung proyek ini? Bisa-bisa aku tidak akan kembali hingga 2-3 tahun. Leon meremas kepalanya, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri, merasakan frustasi teramat saat ini. Leonard? Sapa seorang gadis. Leon pun mengangkat kepalanya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Terkejut saat mendapati Fiona sudah duduk di hadapannya. Apalagi, menghampiri calon suamiku dong. Ucapnya penuh dengan percaya diri. Leon berdengus, ia pun beranjak. Leon, hanya kali ini saja, kumohon. Menahan tangan Leon. Aku ingin bicara. Apalagi, aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Kumohon, Leon. Kumohon. Leon menghela nafas lalu kembali duduk. Seorang pelayan pun sudah menghampiri mereka. Permisi, apa Anda ingin memesan sesuatu? Tanya pelayan tersebut dalam bahasa Belanda. Oh iya, makanan yang terbaik apa saja? Ucap gadis itu sembari tersenyum. Pelayan itu pun mengerti. Dari mana kau tahu aku di sini? Kau kan memang suka kafe ini jika sedang di Amsterdam, bukan? Fiona tersenyum. Sementara Leon mendengus sebal. Hingga pelayan kembali datang dan menyerahkan makanannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Nona, selamat menikmati. Ucap pelayan itu sembari membungkuk dan pergi. Harumnya. Masih enak sekali. Kau mau mencoba? Fiona menawarkan. Sementara pria itu hanya diam saja. Meraih minumannya lalu menyeruputnya. Vio pun tersenyum. Ia memotong makanan itu lalu menyodorkannya kepada Leon. Suapan pertama untukmu, Hani. Bisakah kau bersikap sewajarnya? Kenapa? Bukannya kau suka jika aku melakukan ini? Bahkan kau biasanya memintaku memasukkan makanan itu menggunakan tanganku langsung. Fiona masih menyodorkannya. Tarik makanan itu, aku tidak mau. Leon, kenapa sikapmu sekarang dingin sekali kepadaku? Dulu kau sangat mencintaiku, kan? Apakah ada bahasa lain selain ini? Jika tidak ada yang lebih penting lagi, maaf, aku harus pergi. Hani, aku itu merindukanmu. Aku sampai mengejarmu ke sini. Fiona menahan tangan Leon. Aku tidak meminta itu, jadi lepaskan tanganku. Leon,
Apa aku sudah tidak berarti lagi di matamu? Tidak. Sembari melepaskan jari-jari Fiona yang mencengkram di lengannya. Kau, sadarlah. Aku bukan priamu lagi. Jadi lupakan aku dan semua kenangan tentang kita. Tidak, Leon. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak akan bisa melupakanmu. Pelan-pelan. Seperti saat aku melupakanmu. Yang pergi bersama diri. Leon membenahi jasnya lalu melenggang pergi. Setelah meletakkan uang di atas meja. Leon, kau salah. Aku akan menjelaskannya. Alasan kenapa aku meninggalkanmu dulu. Tolong dengarkan aku. Fiona menitikkan air mata. Pria itu tak menghentikan langkah. Tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan Fiona padanya. Leon! Panggil Fiona yang sama sekali tak digubris Leon. Ih, menyebalkan sekali sih. Membanting sendok di tangannya ke piring. Lalu meremas kepalanya dengan kedua siku menopang meja. Kinara, garis itu sudah membuat Leonku berubah. Aku sangat membencinya. Fiona menatap lurus dengan pandangan bengis. Bersambung.